Shalom, mari kita mulai renungan hari ini. Kita akan menyanyikan lagu yang pertama. Bersama malaikat di surga, nyanyikan kidung pujian, bermazmur bagimu, muliakan namamu. Yesus, aku memujimu. Tanganku ku angkat padamu, masuk dalam hadiratmu, rasakan kasihmu, ku jadi milikmu. Yesus, aku menyembahmu. Hosana, Hosana, aku memujimu. Haleluya, haleluya, aku menyembahmu. Amin ya. Amin. Kita akan membaca dan merenungkan Injil Yohanes ya. Kita akan lanjutkan. Kita akan baca Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 11, perkawinan di Kana. Pada hari ketiga, ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudahnya orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana di Galilea sebagai orang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Amin ya. Amin. Perkawinan di Kana, salah satu mujizat Tuhan Yesus yang pertama. Itu pun atas permintaan ibu Tuhan Yesus, yaitu Maria. Peristiwa yang sering kita dengar, baik di sekolah minggu ataupun di saat kita beribadah ya. Peristiwa ini meneguhkan murid-murid Tuhan Yesus. Dan dengan itu ia menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Amin ya. Amin. Jadi pada hari ketiga itu ada perkawinan di Kana di Galilea ya. Ibu Yesus kebetulan ada di situ. Yesus dan murid-murid Tuhan Yesus diundang ke perkawinan tersebut. Nah,
saat Tuhan Yesus diundang itu terjadi suatu peristiwa di mana mereka kekurangan anggur. Anggurnya habis. Terjadi peristiwa itu. Mereka kekurangan anggur. Nah, saat itu Maria, ibu Tuhan Yesus, berkata kepada Tuhan Yesus, mereka kehabisan anggur. Kemudian Tuhan Yesus berkata kepada ibunya, mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba. Tanya ibu Yesus kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Jadi 6 tempayan itu diminta Tuhan Yesus diisi ya dengan air sampai penuh. Dan kemudian Tuhan Yesus berkata kepada pelayan-pelayan tersebut, cedoklah. Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Nah, setelah pemimpin pesta mengecap air itu yang telah menjadi anggur itu, ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, karena dari awal mereka yang diminta Tuhan Yesus untuk mengisi 6 tempayan tersebut penuh dengan air. Mujizat luar biasa. Mujizat pertama yang dilakukan Tuhan Yesus. Ini yang dikatakan ya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum barulah yang kurang baik, tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Jadi dikatakan pemimpin pesta tersebut ya berkata pada mempelai, kamu tuh menyimpan anggur yang baik dari awal sampai sekarang, semuanya anggurnya baik. Hal itu dibuat Yesus di Kana di Galilea, puji Tuhan, sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Jadi saksi mata peristiwa tersebut siapa? Pelayan-pelayan yang mengisi 6 tempayan sampai penuh. Ketika mereka diminta untuk mencedok dan mengasih ke pemimpin pesta, itu dirasakan sebagai anggur yang baik. Itu adalah tanda-tanda mujizat Tuhan Yesus yang pertama. Amin ya. Amin. Ini Tuhan Yesus kita. Tuhan Yesus yang kita percaya, yang sampai hari ini masih berbicara, salah satunya kepada saya. Air menjadi anggur. Apa yang tidak bisa dirubah Tuhan Yesus? Jadi jangan biarkan perkataan orang, apalagi kata-kata orang yang negatif ya, menjauhkan kita dari kasih karunia Tuhan. Mujizat-mujizat Tuhan Yesus itu hanya dari mengisi air saja, dan ketika dikecap berubah jadi anggur. Itu Tuhan kita. Tuhan kita itu luar biasa. Mengalahkan maut. Klimaksnya adalah naik ke surga dengan saksi mata ratusan orang. Itu Tuhan kita. Jadi perkataan negatif orang apapun ya jangan dengarkan. Kita dengarkan segala perkataan Tuhan Yesus. Apalagi perkataan-perkataan orang yang hanya punya niat buruk untuk keuntungan mereka saja. Jangan pernah dengarkan. Kita dengarkan perkataan Tuhan Yesus. Ya. Karena kita percaya apapun yang dari Tuhan Yesus pasti untuk kebaikan manusia. Tapi apapun yang dari manusia pasti untuk kebaikan kelompok mereka atau diri mereka sendiri. Ini Tuhan Yesus kita. Salah satunya mujizat ini. Saat Maria berkata kepada Tuhan Yesus, ini belum saatku, Ibu.
Tapi Tuhan Yesus tetap melakukan mujizat tersebut. Dan itu meneguhkan murid-murid Tuhan Yesus. Itu menyatakan kemuliaannya. Amin ya. Amin. Ini benar-benar meneguhkan kita. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Apalagi kalau Tuhan Yesus berkata, ini kehendaknya, ini tujuannya. Amin ya. Amin. Kita pandang Tuhan Yesus. Kita pandang Tuhan kita. Jangan dengarkan perkataan orang-orang. Apalagi kalau Tuhan Yesus sudah berkata sendiri di kitab. Apapun yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan atau nubuatan Tuhan, itu Tuhan katakan sendiri, itu pikiran dari iblis. Ini loh Tuhan kita, yang bisa merubah apapun. Amin ya. Amin. Kita harus meneguhkan diri kita. Kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus kita. Kita pandang Tuhan Yesus kita. Biar apapun yang terjadi di hidup kita yang cuma sekali ini, itu untuk kemuliaan Tuhan saja. Jangan sampai hidup kita yang cuma sekali ini mempermalukan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu Tuhan yang seperti ini loh. Saat dia berkata, ini belum saatku ibu, tapi dia tetap melakukan mujizat itu, menghargai ibunya, menghargai Maria yang meminta Tuhan Yesus. Ini Tuhan Yesus kita. Amin ya. Amin. Jadi perkataan apapun jangan dengarkan. Ini benar-benar meneguhkan kita. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata, ini belum saatku ibu, tapi Tuhan Yesus tetap melakukan mujizat itu karena permintaan ibunya. Ini Tuhan Yesus kita. Amin ya. Amin. Hal yang luar biasa, mujizat Tuhan Yesus untuk pertama kalinya. Yang dikatakan di sini sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Tanda-tanda Tuhan Yesus. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya. Dan murid-muridnya percaya kepadanya. Amin ya. Dengan melakukan mujizat itu Tuhan Yesus telah menyatakan kemuliaannya. Amin ya. Puji Tuhan, amin. Kita akan nyanyikan lagu yang kedua. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Oh, betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Amin ya. Puji Tuhan. Amin.